kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, senang sekali saya Jack masih menyapa Anda ya. Kita beralih ke program Labuan Bajo pagi ini. Kami sudah siapkan 2 topik untuk Anda. Terlebih dahulu kita akan update ya program kampanye edukasi HIV/AIDS di 3 sekolah di Kabupaten Manggarai. Dan pendengar, belakangan ini upaya edukasi dan juga sosialisasi begitu ya tentang HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai semakin gencar, terutama menjelang peringatan Hari AIDS beberapa hari yang lalu. Jadi kolaborasi antara pemerintah, komunitas, sekolah dan juga lembaga sosial digaungkan untuk meningkatkan kesadaran, kemudian juga mencegah penularan serta bagaimana memerangi stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Dan pendengar, untuk membahas tentang bagaimana langkah nyata dan juga peran masyarakat begitu ya, kita akan membahas dan mendengarkan hal ini dari Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas PPA Kabupaten Manggarai bersama Ibu Susana Surya Sukut ya. Ibu Susana, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu Elsa. Selamat pagi, bagaimana kabarnya pagi ini Ibu? Kabar baik Ibu Elsa, puji Tuhan. Sehat ya. Di Ruteng sekarang Ibu? Untuk pagi ini puji Tuhan cerah Ibu Elsa. Iya, cerah tapi dingin ya. Iya. Iya, oke, tidak kebayang bagaimana dinginnya pagi ini di Ruteng. Dingin sekali Ibu Elsa. Dingin sekali ya. Iya, terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo ya. Yang sepertinya mungkin Ibu Susana pagi ini agendanya banyak sekali, yang juga harusnya ke kantor tetapi harus bersama pendengar dan juga pemirsa RRI Labuan Bajo begitu Ibu ya. Ya, siap Ibu. Iya, Ibu bisa dijelaskan secara singkat begitu bagaimana program sosialisasi HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai saat ini, dan boleh kami tahu siapa saja yang terlibat dan seperti apa wujud kolaborasinya kemudiannya? Iya, baik Ibu Elsa. Jadi program atau kegiatan sosialisasi tentang HIV/AIDS dari DP3A Kabupaten Manggarai bersama beberapa pihak pada tanggal 1 Desember 2025 itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia. Program atau kegiatan ini juga adalah wujud nyata dari Peraturan Bupati Manggarai nomor 67 tahun 2023 tentang perlindungan khusus anak, khususnya pada pasal 19 ayat 3 huruf I yang berbunyi memberikan informasi tentang penularan HIV dan AIDS kepada anak. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut selain DP3A kemarin itu adalah Wahana Visi Indonesia, GPIC SVD, GPIC Keuskupan, Yayasan Wetagerak, Unit PPA Polres Manggarai, dan KPAD Manggarai. Iya. Kemudian kami juga melibatkan puskesmas yang sesuai dengan wilayah sekolah tempat kami melakukan sosialisasi tentang HIV/AIDS. Begitu Ibu Elsa. Iya, Ibu, kenapa kemudian penting sekali ya menurut Ibu, seperti apa begitu melibatkan banyak pihak, sekolah, komunitas, pemerintah, kemudian media juga ya dalam kampanye ini di daerah seperti di Kabupaten Manggarai? Ya. Baik, melibatkan banyak pihak seperti sekolah, komunitas, pemerintah, dan media dalam sosialisasi HIV/AIDS ini sangat penting karena setiap pihak ini memiliki peran, jangkauan, dan kekuatan yang berbeda. Kolaborasi ini membuat pesannya lebih luas, efektif, dan berkelanjutan. Misalnya kalau ke sekolah itu memberikan edukasi sejak dini. Bagaimana memberikan pengetahuan yang benar tentang HIV/AIDS kepada remaja. Iya. Gitu. Kemudian di komunitas Ibu Elsa itu adalah penguatan nilai sosial dan perubahan sikap. Bagaimana informasi dari tokoh masyarakat lebih dipercaya sehingga
GPIC Uskupan SVD ini sangat penting sekali karena biasanya kalau mereka yang omong itu biasanya lebih didengar oleh umat seperti itu. Iya, benar. Ya, ya. Oke, ya dari pengalaman di lapangan, Bu Susana, kelompok mana saja kira-kira yang sering menjadi target utama sosialisasi dan kenapa ini bisa terjadi? Apakah anak muda atau remaja begitu atau mungkin ya anak-anak yang berusia 3, 4 sampai 5 tahun begitu? Oh iya, baik Ibu Els. Kalau berdasarkan kegiatan yang DP3 Kabupaten Manggarai lakukan di tanggal 1 Desember kemarin, kami menyasar kepada anak-anak sekolah menengah atas. Ya, ya mengapa? Karena anak-anak sekolah menengah atas SMA dan SMA atau SMK itu adalah kelompok karena pada kelompok usia ini mereka dalam fase perkembangan yang rawan, kemudian mereka penuh rasa ingin tahu dan mulai berinteraksi sosial lebih luas, begitu. Kemudian alasan utama yang lain adalah remaja itu adalah periode risiko tinggi, di mana data di Indonesia menunjukkan bahwa infeksi HIV itu banyak terjadi pada kelompok usia produktif 15 sampai 24 tahun, sehingga pencegahan harus dilakukan sedini mungkin. Jadi pencegahan dininya mulai menyasar sosialisasinya kepada anak-anak yang beranjak usia 15 tahun begitu Ibu ya? Iya, Kemudian saya tambahkan Ibu Elsa, kemudian remaja SMA dan SMK itu berada pada usia yang mampu memahami konsep kesehatan seksual dan reproduksi lebih baik dibanding anak SD dan SMP. Begitu. Iya, oke. Ibu, materi atau pesan yang paling sering disampaikan saat melakukan sosialisasi itu tuh seperti apa begitu, dan bagaimana Ibu Susana melihat mana yang paling menyentuh bagi masyarakat akhirnya? Iya, kalau berdasarkan hasil evaluasi dari tim ya dari kegiatan sosialisasi kemarin itu, pertanyaan yang paling banyak itu adalah terkait cara penularan Ibu Elsa. Ya, nah itu yang mereka banyak tanyakan. Dari 3 sekolah kami melakukan evaluasi. Kira-kira pertanyaan apa sih yang di bagian yang mananya tentang HIV/AIDS ini yang mereka banyak bertanya gitu. Jadi mereka banyak bertanya di cara penularan. Kemungkinan ini berkaitan dengan pergaulan yang dilakukan di lingkungan sosial mereka sehingga mereka lebih waspada. Gitu. Iya. Oke, jadi ini hal yang paling urgent begitu ya, karena mungkin ya ada banyak tindakan, kemudian juga perlakuan-perlakuan yang ini mengarah pada penularan HIV/AIDS sebelumnya, tetapi mereka tidak sadar, kita semua tidak sadar begitu ya Ibu ya, bahwa ini akan menjadi atau beresiko penularan HIV/AIDS nantinya. Tapi dengan adanya sosialisasi ini akhirnya menjadi paham begitu ya, bahkan ini pengetahuan sudah diketahui akhirnya oleh anak-anak sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas begitu Ibu ya. Iya, betul. Iya. Lalu respons masyarakat seperti apa, terutama generasi muda terhadap sosialisasi atau kampanye ini, Bu? Apakah ada perubahan sikap atau cara pandang terhadap HIV/AIDS melihat beberapa respons saat melakukan edukasi, atau perubahan beberapa hari terakhir ada tidak evaluasi atau mendapatkan informasi perkembangan terkait hal ini, Bu? Iya. Baik Ibu Elsa, respon anak-anak SMA dan SMK yang jadi sasaran sosialisasi kemarin itu sangat baik. Mereka menjadi paham tentang apa itu HIV/AIDS, apa penyebabnya, cara penularannya, cara pencegahan yang efektif, serta bagaimana mereka harus memperlakukan ODA atau ODIF. Seperti ada slogan yang mengatakan jauhi penyakitnya bukan orangnya, gitu. Mereka jadi paham. Ya, begitu. Iya, stigma dan juga diskriminasi masih menjadi tantangan besar dalam penanggulangan HIV/AIDS, Ibu ya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Apa strategi dari Kabupaten Manggarai lewat program ini untuk mengatasi stigma tersebut, Ibu? Ya, baik. Strategi yang pertama yang mungkin dilakukan adalah edukasi yang
benar dan mudah dipahami, yaitu menyampaikan informasi dasar tentang cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS secara sederhana dan jelas. Kemudian membongkar mitos dan ketakutan yang tidak berdasar. Kemudian menggandeng untuk narasumbernya menggandeng tenaga kesehatan atau komunitas pendamping ODA supaya mereka juga bisa bantu menjelaskan. Kemudian mengembangkan sosialisasi yang humanis di mana menampilkan cerita nyata tanpa membuka identitas untuk membangun empati mereka para peserta sosialisasi. Kemudian Kemudian pelibatan masyarakat dan tokoh lokal, mengundang tokoh agama, sehingga kemarin itu mengapa GPIC, Keuskupan, dan SVD juga ikut, karena mereka juga giat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, maksudnya semangat. Kemudian karena jika tokoh dihormati menyampaikan pesan yang sama, penerimaan masyarakat itu meningkat. Kemudian menyebarkan informasi positif melalui media sosial dan media lokal. Kebetulan kemarin itu Ibu Elsa waktu kami kegiatan, di akhir kegiatan setelah sosialisasi itu kami membagikan flyer dan stiker tentang penularan AIDS dan pencegahan efektifnya. Begitu. Bu Susan, selain kampanye, edukasi dan juga deteksi begitu ya, apakah ada layanan pendampingan juga bagi orang dengan HIV AIDS ya di Kabupaten Manggarai, Ibu? Ibu Elsa, untuk yang ini saya tidak bisa menjawabnya lebih luas, tetapi setahu saya di Kabupaten Manggarai itu sudah ada Komisi Penanggulangan AIDS daerah. Mereka ada, ya. Iya. KPAD. Ya, semoga terus ada edukasi juga ya, sosialisasi dan tidak hanya itu, terus melakukan pendampingan begitu. Iya, betul. Iya, Ibu, harapan Bu Susan agar kampanye dan kolaborasi ini agar terus bisa membawa hasil nyata, misalnya penurunan kasus ya di kemudian hari, meningkatnya kesadaran dan juga perlindungan terhadap orang dengan HIV/AIDS ini kedepannya seperti apa, Ibu? Silakan. Iya, baik. Jadi harapan utamanya adalah seperti yang tadi disampaikan, penurunan kasus HIV. Ini mendorong anak-anak SMK atau SMA lebih sadar risiko dan melakukan pencegahan. Harapan akhirnya ya jumlah infeksi menurun dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak SMA atau SMK itu untuk menghilangkan mitos dan informasi keliru tentang HIV/AIDS. Kemudian menumbuhkan rasa peduli dan empati mereka. Sehingga harapan akhirnya masyarakat benar-benar paham HIV, bukan hanya sekedar mengenal istilahnya saja. Gitu. Kemudian yang ketiga itu mengurangi stigma dan diskriminasi, ya, mengubah cara pandang masyarakat bahwa HIV itu bukan kutukan atau aib. Kemudian memastikan orang dengan HIV, ODA diperlakukan setara dan dihormati hak-haknya. Begitu. Kemudian mungkin kesimpulannya itu adalah dengan kampanye dan kolaborasi yang solid, kami berharap kasus HIV menurun, pengetahuan masyarakat khususnya anak itu meningkat, stigma hilang dan ODA terlindungi serta hidup bermartabat. Saya kira seperti itu, Ibu Elsa. Iya, baik. Terima kasih Bu Susan ya waktunya dan juga penjelasannya yang sangat informatif pagi ini ya. Dan kita berharap semoga kolaborasi dan juga upaya kita bersama tentunya bisa membuka jalan bagi Kabupaten Manggarai yang lebih peduli, sehat dan bebas stigma begitu ya bagi semua. Apalagi beberapa hari terakhir kita mendengar informasinya bahwa kasus HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai meningkat drastis, benar Bu ya? Iya, betul. Iya. Iya, dan untuk boleh Ibu silakan. Ya, dan kemungkinan menurut data yang kami peroleh, kemungkinan data tahun 2024 itu 2025 itu lebih banyak dari lebih banyak di 2025 maksudnya daripada 2024. Oke. Karena Dinas Kesehatan masih melakukan pengumpulan data sampai saat ini.
Baik. Ya. Dan untuk Anda pendengar ya, mari kita dukung program ini dengan menyebarkan informasi benar, menghormati orang dengan HIV AIDS seperti Ibu Susana bilang tadi ya. HIV AIDS itu bukan kutukan atau aib ya. Jadi jangan terus mengurung diri untuk mengungkap kasus ini agar segera diminimalisirkan begitu Ibu ya. Dan terus Betul. menjaga kesehatan bersama ke depannya. Bu Susana, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Elsa. Terima kasih RRI Labuan Bajo Jaya selalu. Inspirasi